Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa pada kali ini. Kita akan membahas tentang ragam hias tekstil. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui bersama, yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang ragam hias tekstil. Yang kedua adalah dapat menyebutkan teknik-teknik membuat ragam hias tekstil. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah pengertian atau menjelaskan pengertian tentang batik, dan yang keempat adalah dapat menyebutkan jenis-jenis batik. Marilah kita awali dari pengertian tentang ragam hias tekstil. Anak-anak semua, mari kita awali dari pengertian tentang ragam hias tekstil. Namun sebelumnya kita tengok dulu tentang ragam hias. Apa itu ragam hias? Ragam hias disebut juga dengan ornamen atau hiasan atau gambar. Sedangkan tekstil adalah benda yang bahan dasarnya adalah terbuat dari serat yang pada mulanya diperuntukkan untuk membuat busana. Lalu ragam hias tekstil adalah hiasan atau gambar yang dibuat pada tekstil. Nah, tekstil sendiri istilah lainnya adalah kain, sehingga ragam hias tekstil sama juga dengan gambar atau hiasan yang dibuat pada kain. Selanjutnya adalah teknik membuat ragam hias. Bagaimana teknik membuat ragam hias pada tekstil? Ada beberapa macam teknik di dalam membuat ragam hias di tekstil. Yang pertama adalah teknik rajut, yang kedua teknik sulam, ketiga teknik tenun, keempat teknik batik. Mari kita bicarakan satu persatu. Yang pertama teknik rajut. Teknik rajut itu adalah mengaitkan benang dengan benang sambil membuat hiasan, sehingga di sini kainnya belum ada. Ciri-ciri dari teknik rajut ini, yang pertama adalah kainnya belum ada. Yang kedua, menggunakan benang yang lebih besar. Karena menggunakan benang besar, maka otomatis pori-porinya lebih lebar. Apa hasilnya? Hasilnya adalah kainnya lebih tebal. Itu adalah teknik rajut. Mari kita perhatikan. Ini merupakan hasil dari teknik rajut, yaitu mengaitkan benang dengan benang sehingga menjadi lembaran kain yang lebar dan sekaligus terbentuklah motif-motifnya. Benang yang dipakai biasanya adalah benang wol yang lebih besar sehingga pori-porinya lebar. Kain yang dihasilkan pun adalah kain yang tebal kalau dibandingkan dengan teknik lainnya. Teknik yang kedua adalah teknik sulam, yaitu dengan cara menyusupkan benang pada kain sesuai dengan hiasan atau gambarnya. Di sini ciri-ciri dari teknik sulam adalah sudah ada kainnya, kemudian benang lebih kecil, pori-pori juga kecil, dan hasilnya lebih menonjol. Contohnya adalah atribut sekolah yang kita pakai. Teknik yang ketiga adalah teknik tenun, yaitu dengan cara menganyam benang sesuai dengan hiasan sambil membuat kain. Di sini ciri-ciri dari teknik tenun adalah kainnya belum ada, kemudian benangnya kecil, pori-porinya juga kecil. Silakan perhatikan, ini adalah proses menenun, membuat ragam hias sekaligus membuat kainnya. Teknik yang keempat adalah teknik batik, yaitu teknik menggambar atau menulis di atas kain.
di atas mori sesuai dengan hiasan atau gambarnya. Mari kita perhatikan, ini merupakan proses membatik, yaitu menggambar di atas kain mori. Selanjutnya mari kita bahas pengertian tentang batik. Batik adalah gambar atau tulisan yang dibuat di atas mori dengan teknik tutup celup. Mori itu adalah kain putih yang polos, itu adalah mori. Mungkin anak-anak belum begitu mengenal. Ada beberapa jenis batik. 1. Batik tulis, 2. Batik cap, 3. Batik sablon, dan yang 4 adalah batik printing. Mari kita bahas satu persatu tentang jenis-jenis batik. Yang pertama adalah batik tulis, yaitu gambar atau tulisan yang dibuat langsung di atas mori dengan malam sebagai bahan dan canting sebagai alatnya. Mari kita perhatikan, ini merupakan proses membatik, yaitu menuangkan malam yang cair dengan menggunakan canting. Malam yang cair dituangkan pada mori. Adapun alat dan bahan, 1 malam, 2 canting, 3 wajan, 4 kompor, 5 pewarna, dan lain-lain. Mari kita lanjutkan dengan jenis batik yang kedua, yaitu batik cap. Batik cap ini adalah teknik membatik dengan alat cap yang terbuat dari tembaga yang dibuat membentuk ornamen atau hiasan. Alat ini sebagai gantinya canting. Silakan perhatikan, ini merupakan proses membatik dengan menggunakan cap, yaitu terbuat dari tembaga yang dibuat ornamen-ornamen kemudian diberi pegangan. Jenis batik yang ketiga adalah batik sablon. Batik yang dibuat menggunakan kain penyaring yang disebut dengan screen. Gambar dibuat di atas kain penyaring atau screen, kemudian tinta dituangkan dengan menggunakan peralatan ragel. Tinta tadi dibesut sehingga gambar akan terbentuk pada kain mori yang digendaki. Jenis batik yang keempat adalah batik printing. Jenis batik printing ini dibuat di pabrik-pabrik besar. Batik printing ini dibuat di perusahaan-perusahaan besar dengan alat-alat yang canggih, dengan serba modern. Apalagi sekarang ini era digital, maka di dalam membuat batik printing lebih teliti, lebih jeli, dan hasilnya lebih menarik. Demikian tadi materi pada kali ini tentang ragam hias tekstil. Namun sebelum kami akhiri, kita rangkum dulu dari depan bahwa ragam hias tekstil adalah gambar atau hiasan yang dibuat pada tekstil atau pada kain. Teknik-teknik dalam pembuatannya ada teknik rajut, teknik sulam, teknik tenur, dan teknik batik. Sedangkan batik sendiri adalah gambar atau hiasan atau tulisan yang dibuat di mori dengan teknik tutup celup, menggunakan canting sebagai alatnya dan malam sebagai bahannya. Ini merupakan pengertian batik tulis, sehingga muncul ada namanya batik tulis, batik cap, batik sablon, dan batik printing. Demikian materi pada kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.